Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu routing. Jadi, pengertian umum dari routing atau perutan adalah proses di mana paket-paket diteruskan dari suatu jaringan ke jaringan lain melalui internet. Routing atau perutan juga dapat merujuk pada cara di mana beberapa jaringan terhubung sehingga jaringan internet dapat melakukan perjalanan dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Perangkat jaringan yang disebut router digunakan untuk menerima paket yang ditunjukkan untuk jaringan selain jaringan pertama dan meneruskan paket diterima ke router lain sampai mereka mencapai tujuan. Misalnya, beberapa ukuran jaringan seperti bandwidth yang tersedia, daya komputasi router, merek dan model router, dan protokol yang digunakan dalam jaringan. Routing juga dapat didefinisikan sebagai proses di mana router meneruskan paket ke jaringan tujuan. Router membuat keputusan berdasarkan alamat IP tujuan paket. Umumnya, semua router menggunakan alamat IP untuk mengirimkan paket. Kemudian, agar keputusan perutan menjadi benar, router harus belajar bagaimana mencapai tujuan tersebut. Ketika sebuah router menggunakan routing dinamis, informasi ini diperoleh dari router lain. Saat menggunakan perutan statik, administrator jaringan secara manual mengkonfigurasi informasi jaringan yang akan dirutekan. Ini harus dikonfigurasikan secara manual. Dan jika topologi berubah, administrator jaringan harus memasukkan atau menghapus router statis. Jika perutan statis terus digunakan pada jaringan besar, memperbarui tabel perutan akan membuang waktu bagi administrator jaringan. Oleh karena itu, perutan statis hanya cocok untuk jaringan kecil. Dalam router dinamis, ini dapat mencapai pada jaringan yang cukup besar dan bukan lebih banyak fungsionalitas dari administrator. Lalu, kita akan beralih ke fungsi routing. Peran routing adalah untuk menghubungkan segmen jaringan lain untuk mengirimkan paket. Memahami perutan itu penting karena memahami dasar-dasar jaringan itu berguna. Dengan mempelajari metode routing ini, Anda dapat mengkonfigurasi dua atau lebih rute untuk terhubung satu sama lain dan mengirimkan pesan ping. Jadi bisa dibilang, routing sangat berguna untuk komputer masa kini. Berkat proses perutan, komputer dapat secara akurat mengirimkan pesan dan data ke komputer lain yang sangat jauh. Dan jenis router dalam jaringan komputer dan konfigurasi. Ada dua jenis routing, direct routing dan indirect routing. Direct routing adalah alamat yang harus menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Contoh, IP 192.160.1.1 mengirimkan data ke komputer di alamat 192.160.1.2. Indirect routing adalah alamat yang harus melewati alamat host yang berbeda untuk mencapai alamat host tujuan. Misalnya, komputer di alamat 192.160.1.3 mengirimkan data ke komputer di alamat 192.160.1.4. Tetapi sebelum komputer mengirim data ke alamat 192.160.1.1.4 terlebih dahulu mengirim data melalui host di alamat 192.160.1.5 dan kemudian berlanjut ke alamat host tujuan. Ada 3 konfigurasi untuk routing, yaitu minimum routing hanyalah proses perutan lokal sederhana, dan itu yang pertama. Yang kedua adalah static routing. Static routing adalah perutan yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Dapat dikatakan bahwa routing statik semacam ini merupakan hal paling sederhana yang dapat dilakukan pada sebuah jaringan komputer. Menggunakan statis berarti mengisi setiap entry dalam tabel penulisan di setiap jaringan, di setiap router di jaringan. Yang ketiga adalah dynamic routing. Dynamic routing adalah routing yang dilakukan secara otomatis oleh router. Router ini dapat secara otomatis membuat tabel routing dengan mendengarkan lalu lintas di jaringan dan berkomunikasi dengan router lain. Jadi
dapat disimpulkan static routing adalah routing yang dilakukan secara manual, dan dynamic routing adalah routing yang dilakukan secara otomatis. Lalu beralih ke cara kerja routing. Pada dasarnya, routing bekerja seperti TCP/IP pada jaringan komputer. TCP atau IP digunakan sebagai alamat untuk mengirimkan paket ke alamat yang diharapkan. TCP/IP tugas dalam sistem dari mengirimkan paket ke menerima paket. Dengan cara ini, jika ada masalah dalam pengiriman paket, dapat diselesaikan dengan baik. Routing adalah proses di mana data mencapai tujuannya di jaringan komputer. Konsep dasar perutan ada pada lapisan jaringan TCP/IP. Pada lapisan ini terjadi proses pemberian alamat kepada setiap pengguna komputer. Biasanya, data yang telah dikirim dapat dari perangkat dikirim dalam bentuk datagram, yang merupakan jenis paket yang disebut IP. Dalam datagram ini, biasanya terdapat alamat tujuan pengiriman paket. IP kemudian memeriksa alamat pada paket dan mengirimkan ke perangkat target. Tujuan dari datagram ini berada di jaringan yang sama dengan paket aslinya, dan data akan segera dikirim. Namun, jika alamat data tujuan tidak berada di jaringan yang sama, maka akan dilakukan router yang lebih sesuai. Kesimpulannya adalah routing adalah proses pengiriman data dan informasi dengan melewatkan paket-paket yang dikirimkan dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Perutan dinamis juga merupakan pengisian otomatis data perutan dalam tabel perutan. Dynamic route mempelajari jalur terbaik untuk meneruskan paket dari satu jaringan ke jaringan lain. Dalam dinamika router, administrator hanya menentukan bagaimana router mempelajari paket. Router mempelajari dirinya sendiri secara otomatis. Rute dalam perutan dinamis berubah saat router belajar. Dynamic routing digunakan ketika jaringan memiliki banyak jalur ke tujuan yang sama. Perutan dinamis didasarkan pada informasi yang dikumpulkan oleh protokol perutan. Protokol ini digunakan untuk mengikuti perubahan kondisi jaringan. Protokol perutan digunakan tidak hanya untuk jalur alternatif jika jalur utama gagal, tetapi juga untuk menentukan jalur mana yang terbaik untuk tujuan tersebut. Lalu, kita akan beralih ke macam-macam routing protokol. Setelah membahas apa itu routing, fungsi, jenis, mekanisme routing, saatnya kita mengenal macam-macam routing protokol. Yang paling populer yang telah diterapkan oleh berbagai instansi baik pemerintah, perkantoran, universitas yang memiliki jaringan yang luas. Jika kamu ingin bekerja sebagai administrator jaringan, wajib kenal routing protokol ini. Yang pertama, routing RIP, Routing Information Protocol. Dengan menggunakan algoritma Distance Vector Protocol, routing protokol RIP hanya memberikan informasi berupa host, network, subnet mask, dan root default ke router yang terhubung langsung dengan total 15 hop count dengan broadcast setiap 30 detik. RIP sendiri terbagi dua macam, yakni RIP versi 1 dan RIP versi 2. RIP versi 1 mendukung routing classful, tidak memberikan informasi subnet mask dalam data perbaikan routing tanpa fitur VLSM variable length subnet mask, mendukung fitur routing broadcast. Dan RIP versi 2 mendukung routing classful dan classless, memberikan informasi subnet mask dalam data perbaikan routing, didukung fitur VLSM variable length subnet mask, mendukung fitur routing broadcast. RIP versi 1 dan RIP versi 2 tidak memiliki perbedaan yang jauh. Hanya saja pada RIP versi 2 menerapkan autentifikasi untuk setiap informasi yang diberikan. Hal ini berguna untuk meningkatkan keamanan data router
Berikut persamaan lainnya RIP versi 1, RIP versi 2. Lalu kita beralih ke routing protokol kedua, yaitu OSPF, Open Source Path First. Routing OSPF memanfaatkan kecepatan jaringan berdasarkan metrik untuk menentukan path ke network lain dengan algoritma link state protocol. Routing jenis OSPF ini sangat dianjurkan untuk jenis jaringan yang luas dengan berbagai jenis router yang berbeda. OSPF dikenal juga sebagai routing redistribution sebagai penerjemah antar routing protokol. Dengan hanya mendukung routing IP saja, yang pastinya dapat diaplikasikan untuk semua jenis router, tidak hanya Cisco dengan updating routing table dilakukan secara flooded ketika terjadi perubahan topologi jaringan. Lalu kita beralih ke routing protokol ketiga, yaitu Border Gateway Protocol. Protokol routing BGP ini sendiri memiliki kemampuan utama dalam pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan rute terbaik menuju alamat tujuan dengan algoritma Distance Vector Exterior Gateway, yang artinya sangat cocok digunakan untuk koneksi antar ISP dengan ISP lainnya. Selain instansi yang sederhana, BGP juga mampu membuat rute terbaik dalam trafik internet dengan antara autonomous sistem dengan update informasi dikirim melalui koneksi TCP. Dan beralih ke protokol routing keempat, yaitu EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Protokol routing yang menggabungkan algoritma distance vector dan link state serta menggunakan diffusing update algorithm dalam menentukan jalur terpendek broadcast pada routing EIGRP dilakukan setiap 90 detik. Semua router EIGRP yang berdekatan dengan mempertimbangkan bandwidth yang ada dan delay yang terjadi. Protokol routing EIGRP hanya bisa digunakan sesama perangkat Cisco. Dan EIGRP memiliki kelebihan, di antaranya terdapat fitur loop avoidance, menggunakan lebih sedikit memori dalam proses, dapat konvergensi secara tepat untuk menghindari loop. Lalu protokol routing yang kelima adalah EGP, Exterior Gateway Protocol. Protokol ini mengumumkan ke AS lainnya tentang network yang berada di bawahnya. Pengumumannya kira-kira berbunyi, kalau hendak pergi ke AS nomor sekian dengan nomor network sekian, maka silakan melewati saya. Router utama menerima routing nomor menerima routing dari router AS yang lain tanpa mengevaluasinya. Maksudnya rute untuk ke sebuah AS bisa jadi lebih dari satu rute, dan EGP menerima semuanya tanpa mempertimbangkan rute terbaik. Lalu routing protokol ke-6 adalah EGRP, Interior Gateway Routing Protocol. Routing protokol EGRP bertujuan untuk mendirikan routing dalam sistem otonomi dengan maksimum hop count 255. Akan tetapi default dari protokolnya sendiri 100 hop. EGRP mempertimbangkan bandwidth, composite metric, load, delay, dan reliability dalam menentukan jalur atau rute terbaik. Broadcast update route table sendiri setiap 90 detik dengan algoritma distance vector. Sama halnya seperti routing EIGRP, routing EGRP hanya dapat digunakan sama perangkat Cisco. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang routing, tentang apa yang kita bahas sebelumnya, seperti routing, apa itu routing, fungsi routing, jenis routing dalam jaringan komputer dan konfigurasinya, cara kerja routing, kesimpulan, dan macam-macam protokol routing.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.